Assalamualaikum teman-teman semua, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa tentang penumpang pesawat asal Amerika yang semua memutuskan untuk masuk Islam. Subhanallah, sebuah perjalanan yang penuh berkah. Sebelum kita lanjut, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Silakan tulis solawat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video supaya kalian tidak gagal paham tentang cerita menarik ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Pagi itu, di sebuah bandara yang sibuk di New York, suasana terlihat biasa. Ribuan orang berlalu lalang, menuju ke berbagai tujuan. Salah satunya adalah pesawat jenis Airbus A320 yang siap membawa 150 penumpang menuju Washington. Penerbangan ini, seperti yang lainnya, terlihat tidak ada yang mencolok. Namun di antara seluruh penumpang yang ada satu sosok yang berbeda. Di tengah keramaian, seorang pria berdiri menunggu di salah satu area keberangkatan. Namanya Jack, seorang pria berusia 35 tahun. Mungkin tidak banyak yang mengetahui. Namun Jack adalah seseorang yang perjalanan hidupnya sudah melalui banyak perubahan. 2 tahun yang lalu, dia memutuskan untuk memeluk agama Islam, sebuah keputusan yang telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Saat itu, Jack hanya membawa sebuah koper hitam sederhana. Barang bawaannya untuk perjalanan kali ini, ia tengah menunggu panggilan untuk boarding. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, seperti kebanyakan orang Amerika lainnya, ia mengenakan pakaian kasual yang nyaman untuk perjalanan panjang. Namun, di balik penampilan luar yang sederhana itu, ada sebuah kisah yang tidak banyak orang ketahui. Jack merasa ada sesuatu yang menenangkan setiap kali dia teringat hari-hari setelah ia memeluk Islam. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, dan setiap langkah menuju perubahan itu penuh dengan tantangan dan kebingungan. Namun sekarang, 2 tahun setelah perjalanannya dimulai, dia merasa damai. Meskipun kadang-kadang ia harus menghadapi pandangan atau pertanyaan yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, Jack sedang menunggu untuk melanjutkan perjalanan ke Washington, tempat di mana pekerjaan baru menantinya. Sebuah langkah baru yang ia harap dapat membantunya lebih dekat dengan tujuan hidupnya yang lebih baik. Washington menjadi simbol baru, sebuah babak baru dalam hidupnya, dan Jack merasa optimis menatap masa depan. Namun, meski semuanya tampak biasa, perjalanan kali ini akan membawa Jack ke tempat yang lebih jauh dari sekadar rute penerbangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tak seorang pun bisa menduga. Pesawat Airbus A320 itu mulai bergerak menuju landasan pacu. Jack duduk di kursi penumpang yang berada dekat jendela, dengan pemandangan langit yang semakin lama semakin luas. Suasana di dalam kabin cukup tenang. Meskipun beberapa penumpang masih sibuk berbicara satu sama lain, kabin pesawat itu terasa nyaman, dengan suara mesin yang berdengung pelan di latar belakang. Setelah beberapa saat, Jack meraih sebuah mushaf Al-Quran berukuran sedang dari dalam tasnya. Dengan perlahan, ia membuka halaman pertama dan mulai membacanya dengan hati yang tenang. Suara lirih bacaannya mengisi ruang di sekitarnya, jauh dari hiruk-pikuk penumpang lainnya. Setiap huruf yang dibacanya terasa penuh makna, seolah-olah menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar, dengan harapan dan doa yang dia panjatkan dalam diam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang penumpang yang duduk di samping Jack, seorang pria dengan penampilan biasa, menatap Jack dengan pandangan penuh kebencian. Wajahnya sedikit menyeringai, seolah-olah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan ejekan. Ternyata, pria itu sudah mengetahui bahwa Jack adalah seorang Muslim. Dia memutuskan untuk melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Dengan nada suara yang keras dan penuh olok-olok, pria itu berkata, "Hei semuanya, lihatlah kemari, ada seorang teroris di samping saya." Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian penumpang di sekitar mereka. Ia tertawa mengejek, seolah-olah ia merasa berhasil menemukan bahan lelucon yang sangat lucu. Beberapa penumpang yang duduk di dekat mereka mulai berbalik, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Seorang wanita yang duduk tidak jauh dari Jack menatapnya dengan tajam, matanya menyipit seperti sedang menilai sesuatu yang aneh. Perlahan, beberapa penumpang lain mulai menoleh ke arah Jack, dan sebuah bisikan mulai terdengar di antara mereka. "Hei, apa yang ada di dalam kopermu? Apakah itu bom?" Seorang pria di bagian belakang ikut mengolok-olok sambil tertawa keras, diikuti oleh tawa-tawa lain yang semakin menambah tekanan dalam suasana itu. Jack merasakan tatapan tajam dari seluruh penjuru kabin, namun dia tidak menggubrisnya. Dia tetap duduk dengan tenang di kursinya, terus membaca Al-Quran dengan perlahan.
seolah-olah tidak mendengar apapun yang sedang terjadi di sekitarnya. Meski ejekan dan hinaan terus datang, ia tidak terganggu. Di dalam hatinya, ia hanya merasa bersyukur atas ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca kitab suci tersebut. Meskipun seluruh penumpang semakin memperhatikan dan tertawa dengan nada ejekan, Jack tetap diam, menjaga ketenangannya. Ia terus membacakan ayat demi ayat, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Dalam hatinya, ia berdoa, memohon agar Allah memberikan ketabahan, dan semoga hatinya tetap kokoh dalam menghadapi semua hinaan ini. Pesawat itu akhirnya lepas landas, menyusuri langit New York yang perlahan semakin menjauh. Suara mesin pesawat mengalun monoton, menambah ketenangan yang sempat hadir di dalam kabin. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di sekitar Jack, tawa dan ejekan dari beberapa penumpang masih terdengar jelas. Mereka semakin memandang Jack dengan tatapan sinis, terbuai dengan anggapan mereka yang salah tentang dirinya. Hei, lihat deh, si teroris itu makin nyaman aja baca Al-Quran. Seorang pria di barisan depan berbisik keras, disertai tawa sinis yang membuat sebagian penumpang ikut tergelitik. Mereka merasa bebas mengejek Jack karena mungkin, dalam pikiran mereka, ia hanyalah seorang yang tak penting, seorang muslim yang duduk di antara mereka, membawa kitab yang dianggap mereka asing dan menakutkan. Namun Jack, meskipun berada dalam sorotan mata penuh kebencian, tetap fokus pada bacaannya. Setiap ayat yang dibacanya seolah memberi ketenangan yang lebih dalam dari sebelumnya, menenangkan hatinya di tengah kekacauan yang ada. Hatinya tetap kuat, tak tergoyahkan oleh ejekan yang semakin menjadi-jadi. Dia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tantangan yang harus dihadapi dengan sabar. Tiba-tiba, suasana pesawat berubah seketika. Pesawat mulai mengguncang dengan hebat, menandakan adanya turbulensi yang cukup parah. Kabin yang tenang dan nyaman seketika bergetar. Beberapa penumpang terpekik kaget, sementara yang lainnya merasakan perasaan takut yang menjalari tubuh mereka. Kursi-kursi berguncang, dan masker oksigen pun hampir muncul di beberapa tempat, meski itu hanya prosedur standar yang jarang digunakan. Ah, seorang wanita di bagian belakang menjerit ketakutan, sementara pria di sebelahnya meraih kursi dengan panik. Suara gemuruh mesin dan guncangan pesawat seakan membuat detak jantung para penumpang semakin cepat. Namun, di antara semua kegelisahan itu, ada satu sosok yang tetap tenang. Jack, yang terus duduk dengan tenang, tidak terlihat sedikit pun panik. Dia memegang Al-Quran dengan mantap, tetap fokus pada bacaannya. Mata para penumpang pun kini tertuju padanya. Merasa ada yang aneh, seseorang yang seharusnya merasakan ketakutan yang sama dengan mereka, justru tetap tenang dan tidak terganggu oleh guncangan hebat itu. Turbulensi itu berlangsung cukup lama, dan beberapa penumpang mulai berbisik satu sama lain, saling memberikan semangat atau mencoba untuk menenangkan yang lain. Ketika pesawat akhirnya berhasil menstabilkan penerbangannya dan turbulensi mereda, suasana yang semula riuh menjadi lebih tenang. Banyak penumpang yang terlihat menghela napas lega, sementara beberapa dari mereka saling bertukar pandang, seakan-akan baru saja mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah seorang penumpang yang duduk di barisan depan, pria yang sebelumnya mengejek Jack, kini berdiri dengan penuh keyakinan. Ia mendekatkan diri kepada Jack dengan wajah penuh tantangan. Hei, kamu tetap tenang aja ya, pria itu memulai. Suaranya terdengar lebih serius kali ini. Kamu tahu nggak sih, agama kamu itu penuh dengan kekerasan, itu cuma cara orang-orang lemah mencari pembenaran. Kamu tahu kan, apa yang dilakukan para teroris itu nama agamamu? Jangan bohong deh, itu semua dalam Al-Quran. Pria itu tertawa dengan nada sinis. Jack menatap pria itu dengan tatapan penuh kedamaian. Ia tidak terburu-buru menjawab. Setelah beberapa detik hening, Jack akhirnya membuka mulut, suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Agama saya bukan agama kekerasan, jawab Jack pelan, namun tegas. Islam mengajarkan kedamaian, justru terorisme itu bertentangan dengan ajaran agama kami. Kalau kamu baca Al-Quran dengan benar, kamu akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam itu adalah salah. Mereka tidak mencerminkan ajaran yang sebenarnya. Pria itu terdiam sejenak, seakan mencoba mencerna kata-kata Jack, tapi tak lama kemudian, ia melontarkan pertanyaan baru dengan nada mengejek. Oh, jadi kamu bilang, teroris itu nggak Islam, tapi kamu nggak lihat apa yang mereka lakukan di dunia ini? Itu kan semua nama Islam, dan Al-Quran yang mereka baca. Jack menarik napas panjang dan menatap pria itu dengan sabar. Mereka mungkin membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Seperti kamu, mereka hanya melihat sebagian kecil dari ajaran ini. Tanpa memahami konteks dan maknanya secara utuh, Jack menatap tajam pria itu. Islam mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan, untuk mencari kebaikan bagi umat manusia.
terorisme tidak ada dalam ajaran ini. Penumpang yang lain, yang sejak tadi diam mendengarkan perdebatan ini, mulai saling memandang. Sebagian dari mereka sudah merasa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir tentang apa yang Jack katakan, mencoba menelaah dengan lebih dalam. Apa yang dikatakan Jack terdengar masuk akal, jauh dari apa yang mereka bayangkan tentang Islam. Pria yang tadi mencoba mendebat Jack kini mulai tampak sedikit ragu. Ternyata, argumen yang disampaikan Jack begitu lugas dan masuk akal, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, merasa tidak bisa lagi membantah. Pria itu akhirnya kembali ke kursinya dengan langkah terburu-buru, wajahnya tampak kikuk. Ia duduk kembali dan menundukkan kepalanya, tampak kecewa karena tidak berhasil mengalahkan Jack dalam perdebatan tersebut. Suasana di dalam pesawat menjadi lebih tenang. Beberapa penumpang yang sebelumnya terlibat dalam ejekan kini mulai merenung. Mereka yang mendengarkan perdebatan itu mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka yakini, mempertanyakan apakah mereka sudah benar dalam penilaian mereka terhadap Jack dan agamanya. Satu persatu, mereka terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jack kembali melanjutkan membaca Al-Quran dengan tenang, seolah tidak ada yang mengganggu konsentrasinya. Dengan hati yang damai, ia tahu bahwa setiap tantangan yang datang adalah ujian yang harus diterima dengan lapang dada. Pesawat mulai mengurangi ketinggiannya, menandakan bahwa Washington sudah semakin dekat. Suasana di dalam kabin terasa lebih tenang, jauh berbeda dengan awal penerbangan. Penumpang-penumpang yang tadinya sibuk mengejek dan mengolok-olok Jack kini duduk dalam keheningan. Mereka tidak berbicara, seolah-olah merenungkan apa yang terjadi selama perjalanan ini. Beberapa dari mereka melirik ke arah Jack, yang masih duduk tenang di kursinya, membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Raut wajah mereka yang semula penuh kecemasan dan kebencian kini tampak lebih lembut. Entah mengapa, apa yang Jack katakan dalam perdebatan tadi mulai menumbuhkan benih-benih pemikiran baru dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang mulai meragukan pandangan mereka terhadap agama Islam, dan perlahan, pemahaman yang lebih dalam mulai tumbuh di benak mereka. Saat pesawat semakin mendekati landasan, tampak pemandangan bandara Washington yang mulai terlihat jelas dari jendela kabin. Jalan aspal bandara yang terhampar di bawah terlihat terang benderang, dipenuhi dengan lampu-lampu yang bersinar cerah, menciptakan suasana yang indah di bawah langit malam. Penumpang-penumpang di sekitarnya mulai merasa lega. Mereka hampir sampai di tujuan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu. Pesawat yang mulai mendekati landasan dengan perlahan mendadak terhuyung-huyung. Suasana dalam kabin berubah mendadak menjadi tegang. Seiring pesawat terasa kehilangan keseimbangan. Pilot, yang dengan cekatan dan tenang mengendalikan pesawat, memberitahu penumpang melalui pengeras suara, "Perhatian, kepada seluruh penumpang, kami mengalami masalah teknis pada roda depan pesawat. Kami akan segera mengatasi masalah ini dan meminta Anda semua untuk tetap tenang." Meskipun kata-kata pilot itu terdengar tenang, suasana dalam kabin menjadi kacau. Beberapa penumpang mulai melirik satu sama lain dengan cemas, sementara yang lainnya mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Suara belitan sabuk pengaman mulai terdengar keras, menandakan bahwa beberapa penumpang mulai merasa tidak nyaman. "Saya takut, kita nggak bisa mendarat dengan aman," seorang wanita di belakang berbisik cemas kepada temannya. Suaranya bergetar, "Kenapa bisa terjadi begini? Apa yang akan terjadi dengan kita?" Namun, Jack tetap duduk dengan tenang, tidak terpengaruh sedikitpun oleh kekacauan yang mulai terjadi di sekitarnya. Di tangannya, Al-Quran tetap terbuka, dan dengan perlahan, ia melanjutkan membaca ayat demi ayat. Tatapannya tidak pernah teralihkan, seolah ia benar-benar tidak merasakan ketakutan yang menguasai penumpang lainnya. Pesawat terus berputar-putar di langit malam, mencoba mencari waktu untuk menyelesaikan masalah teknis pada roda depan yang tidak bisa terbuka. Dari luar jendela, penumpang dapat melihat dengan jelas betapa pesawat itu terus berputar. Berputar di atas kota Washington, pemandangan dari dalam kabin menjadi semakin gelap, sementara hanya lampu-lampu di bawah yang semakin kecil seiring pesawat yang terus berputar. "Wah, kenapa nggak bisa mendarat?" Seorang pria yang duduk di dekat jendela menatap keluar dengan panik. "Kenapa kita nggak mendarat aja? Kita bisa mati di sini." Panik mulai menyebar ke seluruh kabin. Beberapa penumpang mulai menangis. Ada yang menggenggam tangan satu sama lain, sementara yang lainnya hanya bisa berdoa dalam hati. Seorang pria yang duduk di dekat aisle mulai berteriak cemas, "Kenapa pesawat ini nggak bisa mendarat? Kita semua akan mati." Teriakan itu membuat suasana semakin kacau. Penumpang-penumpang lainnya mulai berteriak. Ada yang menangis histeris, ada pula yang terlihat berpelukan, mencoba saling memberi kekuatan. Beberapa dari mereka mulai berdoa, memanjatkan doa agar pesawat bisa mendarat dengan selamat. Namun, di tengah kekacauan itu, Jack tetap duduk tenang,
Dengan wajah yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun, Al-Quran tetap berada di tangannya, dan dengan perlahan ia terus membaca, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada, hatinya yang damai, seperti ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Salah seorang penumpang yang semula ikut panik, seorang pria yang duduk di sebelahnya, akhirnya berbalik dan menatap Jack dengan rasa ingin tahu. "Kamu nggak takut, Jack?" tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Jack menatap pria itu dengan tenang, dan dengan senyuman lembut ia menjawab, "Tidak, saya percaya pada takdir. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita semua punya waktu yang ditentukan, dan apapun yang terjadi, saya yakin Allah selalu melindungi kita." Pria itu terdiam, seolah kata-kata Jack menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ketakutannya sedikit berkurang, meskipun masih ada kegelisahan di dalam hatinya. Begitu juga dengan beberapa penumpang lainnya yang mulai memperhatikan Jack. Mereka mulai merasakan ketenangan yang sama, seolah kata-kata Jack membawa ketenangan di tengah kekacauan ini. Perlahan, meskipun panik masih ada di udara, ada rasa damai yang menyelip di hati mereka yang mendengar Jack berbicara. Setengah jam berlalu, namun masalah teknis pada pesawat belum juga teratasi. Penumpang semakin cemas. Ada yang berdoa, ada yang menangis, sementara Jack tetap membaca Al-Quran dengan tenang. Dalam setiap detik yang berlalu, ia semakin dalam meresapi bacaan itu, berharap agar ketenangan yang ia rasakan bisa menular kepada orang lain di sekitarnya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya seorang wanita yang duduk di sebelah pintu darurat, suaranya penuh kecemasan. Seorang pramugari mendekat dan menjawab dengan suara tegas, "Kami masih berusaha untuk mengatasi masalahnya. Jangan khawatir, pesawat ini aman. Kami akan segera memberikan informasi lebih lanjut." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, ketakutan di wajah para penumpang tetap tampak. Mereka mulai memperhatikan apa yang dilakukan Jack, yang tetap duduk tegak, membaca Al-Quran dengan penuh konsentrasi. Beberapa di antaranya merasa tertarik dengan ketenangan Jack, dan mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka tahu. Pesawat itu terus berputar di atas langit Washington, semakin lama semakin rendah. Namun, dengan setiap putaran, suasana dalam kabin semakin hening. Perlahan, ketakutan itu mulai mereda, dan beberapa penumpang mulai menenangkan diri, berusaha mengingat kata-kata Jack tentang ketenangan dan keyakinan. Mungkin, di tengah ketidakpastian ini, mereka mulai merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar dari rasa takut mereka. Pesawat itu sudah terbang berputar selama hampir 1 jam, dan keadaannya semakin genting. Bahan bakar sudah mulai menipis, dan suara mesin yang semula stabil kini terdengar semakin melemah. Penumpang semakin cemas, dan ketakutan mulai merambat di udara. Mereka saling bertukar pandang, beberapa di antaranya mulai berdoa dalam hati. Ada yang mengucapkan doa-doa singkat, berharap keselamatan. Namun sebagian besar hanya bisa menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Di luar pesawat, di Bandara Washington, sudah terlihat beberapa mobil ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran yang bersiap siaga, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Lampu-lampu kendaraan itu menyala terang di bawah, membentuk bayangan yang menakutkan dari udara. Pesawat terus berputar di langit, semakin rendah, namun tak ada tanda-tanda masalah pada pesawat akan segera teratasi. Suasana dalam pesawat semakin tegang, penumpang mulai berbicara dengan suara bergetar, saling berbagi kecemasan, ada yang menangis, ada yang berpegangan erat pada sandaran kursi mereka, dan beberapa lainnya duduk dalam keheningan, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ketakutan semakin mencekam, dan beberapa dari mereka mulai menangis keras. Suara tangisan itu seakan memenuhi seluruh kabin. Sang pilot yang sudah berpengalaman itu, meski terlihat tenang di luar, mulai merasakan keraguan di dalam dirinya. Setelah berkomunikasi dengan menara kontrol, ia tahu bahwa tidak ada lagi pilihan lain, bahan bakar hampir habis. Katanya kepada kopilot dengan nada serius, "Kita harus mencari cara untuk mendarat. Kalau tidak, kita akan terpaksa mendaratkan pesawat di pantai." Ketika pengumuman itu disampaikan kepada penumpang melalui pengeras suara, suasana semakin memburuk. Perhatian kepada seluruh penumpang, kami mengalami masalah teknis yang belum bisa diatasi, dan saat ini, pesawat akan mendarat di pantai. Mohon untuk mengenakan pelampung dan berpegangan erat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan Anda semua. Suara pilot terdengar tenang, namun tegang. Suasana kabin seketika menjadi kacau balau. Penumpang mulai panik, beberapa menjerit, sementara yang lainnya mulai menangis terisak. Beberapa orang mulai berpelukan, saling memberi dukungan dalam ketakutan yang menyelimuti mereka. "Aku nggak siap mati," seorang wanita berteriak sambil memeluk anaknya. "Tolong selamatkan kami," teriak seorang pria dengan suara serak. Namun di tengah kegelisahan yang semakin mencekam, ada satu sosok yang tetap tenang, Jack, yang sejak tadi duduk dengan tenang,
mendongak dari Al-Quran yang masih ia pegang erat di tangannya. Ia berdiri dengan perlahan, tatapannya penuh keyakinan. Penumpang di sekitarnya melirik ke arahnya dengan cemas, tidak tahu apa yang akan ia lakukan. "Saya minta tolong, pilot," kata Jack dengan suara tegas namun lembut, "tunggu sebentar, biarkan saya berdoa kepada Tuhan saya." Penumpang di sekitar Jack terkejut mendengar kalimat itu. Seorang pria di dekatnya membentak, "Apa kau gila? Apa yang kau harapkan dengan berdoa sekarang? Kita semua akan mati." Namun Jack tetap berdiri, tidak tergoyahkan sedikit pun oleh ejekan itu. "Percayalah, doa adalah kekuatan terbesar," katanya tenang, "biarkan saya berdoa." Sang pilot, yang sudah berada di ujung batas kesabarannya, akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kau punya waktu 1 menit, ini sudah darurat," jawab pilot itu dengan suara yang terdengar pasrah. Jack kemudian mengangkat tangannya, menghadap ke langit dengan keyakinan penuh. Semua penumpang menatapnya, hening. Suasana yang semula penuh teriakan dan tangisan kini berubah menjadi sunyi. "Ya Allah, selamatkanlah kami dari mara bahaya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Doa Jack mengalir dengan penuh ketulusan dan harapan. Suaranya begitu tenang, namun penuh kekuatan. Di setiap kata yang diucapkannya, terasa seperti ada harapan yang baru tercipta. Setelah selesai berdoa, Jack menurunkan tangannya dan berjalan menuju pintu kokpit dengan langkah mantap. Suasana dalam kabin semakin tenang. Meski ketegangan masih terasa, penumpang hanya bisa menatap Jack yang menuju ruang pilot. Ketika Jack memasuki ruang kokpit, sang pilot memandangnya dengan sedikit kebingungan. "Apa yang harus saya lakukan, Jack?" tanya pilot itu, mencoba untuk mencari harapan dalam kata-kata Jack. Dengan keyakinan yang penuh, Jack menjawab, "Cobalah tekan tombol untuk mengeluarkan roda pesawat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum menekan tombol itu." Sang pilot terdiam sejenak, lalu mengangguk, merasakan adanya suatu kekuatan yang mengalir dari kata-kata Jack. Dengan perlahan, ia menekan tombol yang sudah diberitahukan oleh Jack, dan sebelum kata-kata Bismillahirrahmanirrahim sepenuhnya keluar dari bibirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kedua roda depan pesawat yang semula terkunci, perlahan mulai keluar. Suara mekanisme pesawat yang berputar terdengar jelas, dan seketika roda pesawat terbuka sepenuhnya. Pilot itu tercengang, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. "Ini berhasil, luar biasa," kata pilot itu dengan nada tak percaya. Mendengar pengumuman itu, seluruh kabin pesawat yang sebelumnya penuh dengan ketakutan kini berubah menjadi riuh dengan kegembiraan. Beberapa penumpang mulai tertawa lega, sementara yang lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa syukur mereka. "Alhamdulillah, kita selamat," seorang wanita mengucapkan dengan suara gemetar, sementara yang lainnya ikut mengucapkan kalimat syukur. Pilot kemudian mengumumkan melalui pengeras suara, "Perhatian kepada seluruh penumpang, kami dengan senang hati menginformasikan bahwa masalah pada pesawat telah berhasil diatasi berkat doa dari salah satu penumpang kami. Kami akan segera mendarat dengan selamat." Suasana dalam kabin kini berubah total. Semua penumpang yang tadinya diliputi ketakutan kini bergembira, merayakan keselamatan mereka. Pesawat pun perlahan menurunkan ketinggiannya, dan dengan hati-hati, pilot memandu pesawat menuju landasan Bandara Washington. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan mulus. Lampu-lampu bandara terlihat semakin besar, dan suara roda pesawat yang menyentuh aspal menggema di seluruh kabin. Ketika pesawat berhenti sepenuhnya, semua penumpang langsung bersorak gembira. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpelukan, menangis bahagia. Ketika semua penumpang keluar dari pesawat, mereka mendekati Jack untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Jack, kamu telah menyelamatkan kita semua," kata seorang pria sambil menggenggam tangan Jack. Namun Jack hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya berdoa kepada Tuhan saya, berterima kasihlah kepadanya, Dia yang telah menyelamatkan kita semua." Berita tentang kejadian luar biasa itu menyebar dengan cepat. Semua penumpang yang selamat dari insiden tersebut mulai berbicara tentang kekuatan doa Jack dan bagaimana mereka merasakan keajaiban setelah doa tersebut. Tak lama, kabar ini menjadi viral di seluruh dunia. Setelah kejadian itu, dikabarkan bahwa seluruh penumpang yang selamat dari penerbangan itu, dengan pengalaman yang begitu mendalam, akhirnya memeluk Islam. Mereka merasakan adanya kekuatan luar biasa dalam agama yang telah membawa mereka melalui ujian hidup yang tak terduga ini. Sejak itu, mereka mengenal Islam bukan hanya dari teori, tetapi melalui pengalaman nyata, dan bagi mereka, itu adalah perjalanan spiritual yang luar biasa.